Terkait status Hasto Kristianto sebagai tersangka Komisi Pemberantasan Korupsi. Dalam sambutannya pada peringatan HUT ke-52 PDI Perjuangan, Megawati mempertanyakan mengapa KPK seolah hanya berfokus pada Hasto. Sementara banyak kasus lain yang juga membutuhkan perhatian lembaga anti rasuah tersebut. Loh KPK, masa nggak ada kerjaan lain? Hah? Yang dituding, yang diubrek-ubrek hanya Pak Hasto gue. Ayo wartawan, tulis itu. Karena sebenarnya kan banyak yang malah udah tersangka. Tapi meneng gue. Aku udah kalau tiap hari buka koran, mungkin ada tambahan. Gak ada. Tadi aja sebelum kesini yang ngono. Kali-kali sopo ngono yang rentep iku lho kan akeh. Ntar kalau saya ngomong katanya saya ini tidak tidak sopan. Masa kalian gitu takut? Sebenarnya takut tuh apa tuh? Saya kan udah ngomong tuh ilusi. Megawati mengaku selalu mencari tahu perkembangan terbaru melalui media sosial. Presiden kelima RI ini mengaku geram dan mendorong KPK berani mengusut kasus-kasus korupsi besar. Dalam acara tersebut, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto hadir dan bahkan memimpin prosesi mengheningkan cipta dalam perayaan ulang tahun Partai Banteng Moncong Putih. Akankah Hasto menepati janjinya untuk hadir dalam panggilan kedua pemeriksaan KPK sebagai tersangka? Tim TV One mengabarkan. Ya pemirsa, dalam pidatonya di hari ulang tahun ke-52, Ketua Umum PDI Perjuangan menceritakan keterkejutannya saat mengetahui calon yang diusung PDI Perjuangan kalah dalam Pilpres 2024. Megawati pun mengungkapkan alasan perayaan ulang tahun PDI Perjuangan kali ini berlangsung sederhana. Tutupi. Loh, kamu ngerasa apa enggak? Kenapa saya terus bikin acara ini? Saya bilang sama Sekjen, udahlah kita ini kan lagi prihatin, nggak usah rame-rame. Tadinya saya mau bikin kan besar gitu, karena saya yakin pilihan saya Pak Ganjar sama Pak Mahfud itu bakalan menang. Kok bisa kalah ya? Udah gitu, kan nomor 3 lagi, gila saya bilang. Ini rekayasa dari mana nih pelajarannya? Saya kepingin juga belajar kayak gituan. Gila deh, itu namanya orang udah mabuk. Apa namanya? Kalau di psikologi, aja guyu loh Mas Butet. Saya kan senimaniwati juga. Jadi namanya apa? Yang namanya itu megalomania. Nah. Iya, banyak catatan dari pidato Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dalam rangkaian acara ulang tahun PDIP ke-52 tahun. Di antaranya adalah kritik terhadap KPK, kemudian menyinggung soal mantan penguasa yang menguasai KPK, dan juga sejumlah kritikan lainnya terhadap pejabat negara. Nah, kita akan membahas terkait hal ini, apa makna dari pidato Megawati Soekarnoputri. Sudah hadir narasumber di studio, ada Bang Effendi Ghosali, pakar komunikasi politik. Selamat pagi, Bang. Selamat pagi, Bang. Bukan bahas bola nih kali ini kita bahas. Ya. Walaupun datangnya hari ini tapi enggak. Oke, kemudian ada juga Bang Silvester Matituta, Ketum Solidaritas Merah Putih. Selamat pagi, Bang Silvester. Kemudian melalui daring sudah tersambung juga Bang Aryo Seno Bagaskoro, politikus PDIP. Selamat pagi, Mas Seno. Pagi, Mbak. Malam, Mas Philip. Selamat pagi, Prof. Effendi. Pagi. Selamat pagi. Ya. Selamat pagi, Mas Seno. Selamat ulang tahun. Iya, selamat ulang tahun. Terima kasih. Ya, kemudian Yang ke-52 ya? 52, betul. Oke, kita ke Mas Seno dulu nih sebagai yang berulang tahun. Dan kemarin di ulang tahun PDIP, pidato Megawati Soekarnoputri cukup menjadi sorotan, Mas Seno. Karena ada kritikan terhadap lembaga anti rasuah KPK yang sepertinya nih tidak ada kerjaan lain selain mengubrek-ubrek kasus Pak Hasto. Apa sebenarnya makna yang ingin disampaikan oleh Bu Megawati Soekarnoputri ini? Apakah ingin mengatakan bahwa saat ini PDIP dalam tekanan yang cukup berat karena adanya kasus Pak Hasto, atau ingin menunjukkan bahwa KPK ini memang disetir oleh pihak yang
dulunya menjadi penguasa? Ya, terima kasih Mbak Mala. Jadi kalau kita mencermati secara utuh pidato Ibu Megawati Soekarno Putri dalam acara pidato HUT kemarin, itu sebenarnya sangat panjang ya. Ada kurang lebih 3 jam 10 menit Ibu Mega memberikan sambutan pidato dan itu memotret berbagai persoalan ya, secara komprehensif dari bagaimana kami semua di PDI Perjuangan berterima kasih dan Ibu Mega beserta keluarga besar Bung Karno berterima kasih kepada Pak Prabowo atas kemudian tindak lanjut dari keputusan MPR saat mencabut TAP MPR yang mengenai tentang Bung Karno dan ajarannya, bahwa tuduhan Bung Karno dulu pernah berkhianat untuk bangsa dan negara itu sudah batal demi hukum dan hari ini dijalankan secara konsisten. Kami berterima kasih. Dalam perjalanan itu kita juga melakukan suatu refleksi bahwa di dalam sejarah Indonesia PDI Perjuangan ini cukup kenyang dengan asam garam menghadapi situasi yang tidak mudah, ditekan dari kanan kiri, kemudian menghadapi serangan-serangan bertubi-tubi baik secara terstruktur maupun dari bentuk framing-framing negatif di mana-mana. Itu sudah biasa kami hadapi, dan dalam situasi itu biasanya di dalam catatan sejarah selalu PDI Perjuangan pada saat berupaya untuk dikecilkan, malah disitulah kita semakin besar. Maka di situasi saat ini pun sebenarnya 1 tahun, 2 tahun terakhir ada suasana kebatinan yang cukup mirip lah dengan apa yang menjadi refleksi kami di dalam kebatinan para kader PDI Perjuangan saat ini. Ditekan di mana-mana, dikeroyok di banyak tempat, dan dalam berbagai situasi harus disudutkan oleh kekuatan yang terstruktur. Maka tentu saja kami melakukan suatu catatan evaluatif tentang situasi itu. Bu Mega memberikan suatu pencerahan kepada kami tentang bagaimana semestinya bangsa dan negara ini ya bisa jauh lebih baik dari apa yang kita alami sekarang, termasuk dalam hal penegakan hukum. Nah, dalam konteks KPK yang disebut kemarin, sebetulnya dorongannya itu adalah bahwa hari ini kan banyak juga tuh kasus-kasus lain di negeri ini yang hari ini sudah banyak orang yang membicarakan itu, memberikan laporannya kepada KPK, kemudian menyampaikan berbagai fakta-fakta dugaan awal terkait dengan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh banyak pihak, termasuk dari KPK sendiri yang sebenarnya punya puluhan tersangka yang lain yang sudah lama sekali statusnya terkatung-katung tidak jelas, tidak segera diputus terdakwa, tidak juga diputus bebas nama-nama individu atau orang ini, tetapi kemudian malah seakan-akan hari-hari ini target prioritas program unggulan utama dari penegakan hukum kita itu dikaitkan terus dengan kasusnya Pak Hasto Kristianto. Dan ini kita melihat betul bahwa bumbu-bumbu dan dramanya banyak sekali gitu dalam konteks kasus. Saya tidak mengecilkan kasus demi kasus ya, tapi dalam konteks kasus suap misalnya harus ada penggeledahan 2 rumah dengan 16 personel dengan 6 mobil selama 4 jam dilakukan penggeledahan. Nah ini kan kayak diubek-ubek gitu loh Mbak. Dan itu buat saya, buat kami semua ini sebenarnya kok aneh. Harusnya ada banyak prioritas lain yang menyangkut kerugian negara yang jauh lebih besar. Konteksnya itu Mbak Mala. Baik, terima kasih Bang Seno. Saya mau ke Bang Sylvester terlebih dahulu Bang. Bagaimana kemudian menanggapi pernyataan dari Bu Mega yang jangan dong instrumen negara diatur-atur oleh pemerintah penguasa sekarang. Mungkin ada tanggapannya? Ya, pertama kita ucapkan selamat ya kepada PDIP ya. Sudah cukup tua juga ya, 52 tahun. Tapi menurut saya kok kayaknya nggak dewasa-dewasa gitu loh. Jadi apa yang dinyatakan Ibu Megawati menurut saya sih nggak berdasar ya. Mana ada pemerintah sekarang mengintervensi kayak KPK, ya kan? Sebenarnya Ibu Megawati sendiri dan teman-teman di PDIP yang menurut saya mengkerdilkan KPK dan tidak mendukung pemberantasan korupsi. Contoh dikatakan Ibu Megawati bahwa korupsinya kecil-kecil. Padahal memang sesuai perintah undang-undang KPK, memang KPK itu berhak menyelidiki, menyidik, bahkan menuntut yang kerugian negaranya itu di atas 1 miliar. Gitu loh. Padahal kalau kita mau ngomong, mau besar atau kecil ya korupsi. Gitu loh. Harusnya ya dalam ulang tahun ini menurut saya Ibu Mega harus benar-benar menguatkan KPK gitu loh.
bila perlu Ibu Mega sebagai pimpinan dari PDIP, selama ini kan banyak dari kawan-kawan, ya saya melihat PDIP banyak mengeluarkan menjelekkan orang lain ya, terus menghina gitu loh. Ini harusnya minta maaf ke rakyat, contohnya menghina tukang bakso, ya kan, menghina ibu-ibu pengajian, termasuk Pak Jokowi yang selama ini selalu dihina gitu loh. Jadi kembali lagi, ya kita berharap dengan ulang tahun ini PDIP makin dewasa agar kedepannya itu bisa benar-benar rakyat mencintai lagi seperti zaman dulu. Oke. Kalau sekarang katakan bahwa PDIP dihantam kiri kanan, siapa yang menghantam? Gitu, nggak ada gitu loh. Kan ini kan hukuman dari selama ini arogansinya dari PDIP merendahkan orang gitu loh, memfitnah orang ya. Akhirnya di Pilpres kemarin, di Pilkada kemarin ya anjlok, turun walaupun juara 1, turun 4%. Ya itu adalah hukuman dari rakyat gitu loh. Baik. Kita minta tanggapan dari Bang Ege. Bang Ege, apa sih makna yang mau disampaikan dari pidato Ibu Megawati kemarin dan kritikannya yang ditujukan kepada KPK nih? Ya, bagian yang menggembirakan dulu. Saya selalu kalau nonton, apalagi panjang tuh ya, 3 jam atau 10 menit. Nggak semua saya berhasil mengikuti, tapi hal-hal yang menggembirakan, pertama tentu saja terima kasih kepada Bapak Presiden dan MPR, bahwa TAP MPRS itu ya, 33 tahun 67, sudah dicabut. Sehingga sekarang tidak ada lagi kaitan dengan posisi mengkhianati negara dan lain-lain buat proklamator kita. Ya, itu satu. Dan yang kedua, bahwa Bu Megawati sama sekali tidak ada masalah dengan Pak Prabowo, itu ya, mengucapkan bahwa perasaan kami sama-sama sebagai ketua umum. Berarti bukan dari pemerintahan sekarang. Iya, dan kemudian kami tidak pernah walaupun nggak rame-rame di situ, tapi kan nggak pernah ngurusuin, artinya nggak pernah ganggu. Silahkanlah rame-rame di situ gitu ya. Dan kemudian sebetulnya mau juga itu ada kabar-kabar mau dimasakin nasi goreng lagi. Tapi ini kan lagi agak mumet dengan anak-anak gitu ya. Nah kalau nggak bisa ketemu, kan mungkin belum pas waktunya, bisa kirim orang untuk ketemu, sama saja. Nah itu kan hal-hal yang menggembirakan, jadi garis bawahnya nggak ada permasalahan nih. Itu bagian penting antara Bu Megawati dengan Pak Prabowo. Jadi mengambil posisi tidak di dalam kabinet tapi bukan oposisi. Kurang lebih seperti itu. Itu dua bagian yang menggembirakan. Nah tentu saja akan segera masuk ke soal yang KPK. Tapi kalau dengernya agak lengkap, bunyinya antara lain ya, saya tuh baca koran setiap hari, kurang lebih gitulah. Tapi belum menemukan bukti baru ini. Ya jadi nggak bisa langsung ya bawa kemudian. Banyak loh yang lebih besar, TTT, itu kok nggak dikejar gitu, kurang lebih gitu ya. Walaupun mungkin orang bisa seperti Bang Silvester tadi nangkep, oh berarti menyatakan ini kecil, ya, tapi yang besar-besar kok nggak dikejar gitu ya. Nggak boleh kan ada dikotomi antara korupsi kecil dan korupsi besar. Tapi kalau kita mau lari-larikan ke sana, banyak juga yang lucu-lucu. Misalnya, ya ini supaya saya liatin konteksnya. Ada yang mengatakan, justru dulu presiden sebelumnya melindungi Pak Hasto. Loh, itu harus dipanggil KPK juga loh. Loh, melindungi? Hah? Harus ikut tersangka loh. Kalau betul melindungi gitu. Jadi ini tidak dari satu bagian yang sederhana nih. Bahkan ini seakan-akan mendapat penekanan karena akan berlanjut ke hari Senin. Betul ya? Ada pemanggilan ke hari Senin. Tapi jangan terpaku pada itu saja. Karena sebetulnya banyak lagi, misalnya ketika tadi ya menceritakan kalau ini kan kritik untuk pejabat negara dalam konteks tertentu, misalnya soal pemilu presiden yang lalu. Kalau kalahnya sudah fakta kan, agak sulit juga kalau kalahnya dikejar-kejar begitu dalam gitu. Tapi kan disebut rekayasa. Siapa tuh yang merekayasa? Mau juga belajar. Oh, mau belajar dari dia. Cuma ada satu bagian yang penting itu dikaitkan dengan kok pada waktu itu pasangan ini ya, Ganjar dan Mahfud, itu dikejar soal menolak menjadi tuan rumah Piala Dunia U20. Ada-ada aja pokoknya. Tapi penting itu loh, Anda rasakan nggak sampai saat ini gitu? Itu Belanda itu sudah pernah menderita loh. Jadi tuan rumah hanya pertandingan klub antara Israel dengan pada waktu itu ya di Belanda gitu. Terus lebih daripada itu, sekarang beberapa negara malah menolak bertanding melawan Israel. Ya, betul. Dalam konteks kita, secara ideologi, kita memang nggak layak untuk menjadi tuan rumah U20 gitu.
Nah, tapi itu menurut Bu Mega dijadikan alasan buat antara lain menyerang Ganjar dan Mahfud waktu itu. Jadi maksudnya kalau saya lihat masalah, saya lihat lengkap gitu. Tidak hanya itu. Nah, kemudian tentu saja ada beberapa kritik-kritik lain ya yang menurut saya penting tapi agak bersifat sedikit pribadi. Nah, ini masalahnya kalau pidato terlalu panjang nih Seno. Mudah-mudahan pidato selanjutnya itu 1 jam sajalah gitu ya. Nah, kalau seperti misal hashtag Indonesia Emas harusnya Indonesia Raya gitu-gitu ya. Kemudian soal honoris causa, yang lain itu beli gitu, kurang lebih gitu-gitu lah ya. Maksud saya menyebut saya banyak dapat honoris causa atau profesor seperti itu juga nggak terlalu pas kurang lebih. Jadi saya komplit ya. Ada yang bagian melakukan kritik juga karena terlalu panjang dan agak personal sifatnya gitu. Ya. Nanti kita minta respons dari Mas Seno, tapi kita harus jeda dulu pemirsa. Usai jeda kita lanjutkan perbincangan.